Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan di konten kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan cara pengobatan penyakit tetelo pada burung murai ataupun kacer. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyakit tetelo. Biasanya kalau kita melihara burung kicauan seperti murai batu, kacer, cicak hijau, itu sering terjadi kena tetelo itu karena dia kan fighter, apalagi yang sering dilombakan. Nah, itu sering biasanya karena saraf-sarafnya itu kan kalau misalkan dia lomba, itu dia agak ini semua, tegang semua. Nah, di sini juga selain itu ada penyebab-penyebabnya seperti kandangnya tidak bersih, asupannya kurang. Nah, di sini kita harus perhatikannya. Mulai dari kebersihan kandangnya. Nah, kebersihan kandangnya kalau misalkan ini ya buat kandang murai batu, kacer atau apapun itu, burung kita harus bersihkan. Bisa setiap pagi sore atau sore aja bisa. Itu wajib itu kebersihan sangkar itu, karena kebersihan sangkar itu bisa membuat kenyamanan burungnya. Misalkan dari tangkringan itu kita bersihkan, kan itu biasanya tangkringan itu kan kotor. Kalau misalkan pupnya itu ini ke tangkringan yang bawah itu kan bisa kotor juga. Terus karpetnya itu kalau bisa kita bersihkan tiap hari supaya dia nyaman dan tidur malamnya juga nyaman. Nah, apalagi burung yang dikerodong ya, dia kan ada bakteri-bakteri yang kurang baik, dari itu dia akan menyerap melalui pernapasannya dia. Nah, itu buat kebersihan kandangnya. Dan asupannya kita harus perhatikan juga seperti vitamin-vitaminnya, B kompleks, karena tetelo ini banyak penyebabnya juga, ada dari vitamin B itu. Nah, vitamin B ini bisa kita dari fur, biasanya dia udah ada vitamin B-nya, terus dari kroto, jangkrik, itu banyak. Bisa kita menggunakan vitamin B kompleks itu. Nah, tetelo ini sebenarnya sering terjadi kepada murai, kacer dan lain itu karena biasanya itu pergantian musim juga. Misalkan di bulan dari suhu ya, dari misalkan penghujan ke panas hujan yang nggak menentu itu bisa menyebabkan penyakit tetelo itu atau kejang-kejang. Nah, di sini kita harus perhatikan, apalagi sekarang itu kan musim hujan, musim panas itu nggak menentu, itu agak riskan nanti kalau misalkan kita melihara burung kurang perhatian kayak kebersihannya, asupannya, karena musim begini ya, dia rentan banget kena penyakit tetelo itu. Nah, penyakit tetelo ini sebenarnya banyak ya yang kena atau ini. Kalau misalkan burung murai batu, burung kacer kita itu kan udah kena tetelo, kejang-kejang, itu kan biasanya udah agak nenggak-nenggak itu ya, melihat langit itu agak nenggak-nenggak, itu udah gejala tetelo itu. Makanya kalau misalkan burung murai batu teman-teman kena tetelo atau gejalanya, itu jangan panik, bisa diobatin. Nah, buat teman-teman semua, misalkan melihara burung kacer, burung murai batu atau burung lainnya, ini obat ini harus ada di rumah, jangan sampai nanti udah kena tetelo duluan. Nah, ini ada, biasanya saya menggunakan nih anti saraf. Nah, ini anti saraf ini harus ada kalau saya, karena penyakit tetelo itu tidak menyerangnya itu nggak ada waktunya ya, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi atau ini. Kalau misalkan toko burung jauh atau kita tidak mempunyai, misalkan malam-malam dia kena, atau kita tidak punya kendaraan, kita udah stok sedia ini anti saraf. Ini kalau misalkan kita melihat burung kita udah mau kena tetelo, kita harus menggunakan ini anti saraf.
ini saya udah membuktikan. Saya bukan promosi di sini. Saya karena ini buat kebersihan, buat kesehatan burung teman-teman. Kan kadang-kadang juga ada yang nanya kan, misalkan jauh dari tempat pedagang burung atau ini jarang. Nah, makanya mulai dari sekarang teman-teman harus menyetok ini. Kalau misalkan dari jauh atau ini, wajib ini menyetok ini. Karena tetelo ini bisa menyerang kapan saja. Nah, kalau misalkan udah kena tetelo atau udah ada gejala-gejalanya, ini kita bisa teteskan. Teteskan itu 3 kali aja kita teteskan di mulutnya. Teteskan di mulutnya, setelah itu kasih, misalkan burungnya tetelonya udah agak berat, kasih tempat minum di bawah supaya dia minum. Full krodong. Nah, nanti 15 menit itu biasanya kalau saya menggunakan ini dia udah berdiri. Kalau misalkan dia masih gejala ya, masih gejala itu dia pasti cepat sembuhnya. Dia bisa udah langsung berdiri, udah langsung sehat 15 menitan. Nah, dan ini juga anti saraf ini bisa kita berikan, misalkan dia kena sekarang, bisa kita kasihkan itu 2 hari atau 3 hari. Itu setelah itu kita berhentikan kalau misalkan udah sembuh, karena ini kan zat kimia ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kasihan juga nanti burungnya. Nah, ini wajib buat teman-teman yang mempunyai burung murai batu, kacer atau apapun, ini wajib menyetok ini. Nah, teman-teman, kesimpulannya ini tentang penyakit tetelo itu kita harus menjaga kebersihannya, asupannya tercukupin, apalagi ya cuaca sekarang naik turun. Nah, kita harus asupannya harus terjaga. Nah, kita harus menyetok ini anti saraf ini, karena gejala tetelo ini kenanya itu nggak mengenal waktu. Kalau misalkan kita jauh dari tempat toko burung, atau kita kadang-kadang di pedesaan, ataupun terjadinya tengah malam, kita bisa langsung menggunakan ini, bisa langsung cepat sembuh dia nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.